Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 27 November 2025 tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Dibaheni lehom matuna posomon rohana patas lahomanguhum bangsomi asa huboto manirang nadenggan sian naroa aitung isema natuk manguhum bangsom namar mulyaon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya hari ini malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri berdiri di hadapanmu dan memberikan kesempatan untuk meminta satu hal yang akan dikabulkan bagimu, kira-kira apakah yang akan engkau minta dari Tuhan? Jawaban kita bisa beragam, dipengaruhi oleh kepentingan, dipengaruhi oleh apa isi hati dan pikiran kita, termasuk dipengaruhi oleh keadaan kita saat ini. Mungkin akan ada orang yang meminta diberikan umur panjang, ada yang meminta diberikan kesehatan, ada yang meminta diberikan kesembuhan dari penyakit, ada yang meminta kekayaan, kesuksesan, kenaikan pangkat, memperoleh apa yang dicita-citakan, dan lain sebagainya. Namun dari semuanya itu, adakah dari antara kita yang dengan cepat meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat? Hikmat untuk mengetahui, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Inilah yang diminta oleh Raja Salomo. Ketika awal dalam pelayanannya sebagai raja memimpin Israel Raya, Tuhan memberi kepada dia kesempatan untuk meminta satu hal dan Tuhan akan berikan itu kepadanya. Apapun itu. Di situasi yang demikian, saat itu juga Salomo menyadari kekurangan dan kelemahannya, yakni belum memiliki pengalaman, pengetahuan yang cukup sebagai seorang raja. Dia harus berada di tengah-tengah umat Tuhan, umat yang besar itu, dan memimpin mereka. Maka pada saat itu Salomo berkata, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Dia sama sekali tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuh. Dia meminta pengertian. Dia meminta hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita tahu dalam kisah itu Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Dia disebut sebagai raja yang paling berhikmat dari segala raja sebelumnya, dan sesudah dia tidak ada raja seperti dia. Tuhan beri apa yang diminta Salomo, bahkan lebih dari itu. Karena Tuhan tahu Salomo telah memilih yang paling tepat, yakni membedakan yang baik dan yang jahat. Sekaligus Tuhan memberikan bonus yang banyak. Salomo diberi kuasa, Salomo diberi harta, kekayaan.
dan segala wilayah diberikan kepadanya. Ini menjadi teladan bagi kita, bahwasanya jikalau Tuhan memberi kesempatan hari ini kita masih hidup, mintalah kepadanya supaya engkau dianugerahi hikmat, supaya engkau tahu dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, supaya engkau mampu melakukan apa yang baik menurut Tuhan dan menjauhkan dirimu dari segala yang jahat, supaya engkau hadir dimanapun engkau berada, membawa hal-hal yang baik, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Marilah menjadi orang-orang yang berhikmat untuk menghadapi segala hal, apapun itu, baik suka maupun duka, baik kelimpahan atau kekurangan. Biarlah hikmat Tuhan yang mengajar kita, terutama dalam era modernisasi atau bahkan disebut era digital ini. Kita harus banyak-banyak meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan juga melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, supaya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang gampang terkontaminasi, gampang dipengaruhi, walau itu jahat, kita melakukannya karena pengaruh yang datang dari orang lain. Janganlah kiranya demikian. Mintalah hikmat dari Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, janganlah engkau bertindak dengan sembarangan, tapi bertindaklah dengan penuturan atau tuntunan Tuhan, supaya engkau memperoleh sukacita yang daripadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahkanlah kami hikmat-Mu, supaya kami memiliki hati yang mampu menimbang mana yang baik dan mana yang jahat, mampu membedakannya, mampu melakukan yang baik dan menjauhi segala yang jahat. Ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun setiap langkah kami hari ini, hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.